Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Siti Nurmaida akan membuat sebuah video reaction yang berjudul Kerajaan Kutai Itu Tidak Ada. Video yang saya akan reaction saya ambil dari channel YouTube milik Kak Aurel Valen. Aurel Valen merupakan seorang aktris, presenter, youtuber, modeling, dan selebgram yang cukup terkenal. Ia juga dijuluki sebagai cewek mitologi karena konten-kontennya banyak mengandung mengenai sejarah, mitologi, legenda, hingga dongeng. Judulnya Kerajaan Kutai Itu Tidak Ada. Nah, dari judulnya aja sudah membuat kita tercengang ya. Siapa sih yang tidak mengenal Kerajaan Kutai? Salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara yang menandakan berakhirnya masa praksara pada abad keempat Masehi, dan sekarang kerajaan itu dibilang tidak ada. Kenapa seperti itu ya? Ini kan merupakan sebuah tanda yang besar bagi kita semua. Apalagi di setiap buku pelajaran sejarah sekolah selalu mengatakan bahwa Kutai merupakan kerajaan tertua yang ada di Nusantara. Dari ketujuh prasasti itu, gak ada satupun yang menyebutkan apa nama kerajaan tempat Raja Mulawarman memerintah. Tidak nama kerajaan Kutai yang tertulis di prasasti itu. Tidak dituliskan nama kerajaan apapun di dalam prasasti Yupa, sehingga tidak dipastikan apakah Yupa berasal dari Kutai. Prasasti yang ditemukan oleh para sejarawan ada sebanyak 7 buah. Prasasti pertama menceritakan mengenai silsilah dari keluarga Maharaja Kudungga, dan prasasti lainnya membahas mengenai kebajikan dan kebaikan dari Raja Wulawarman, seperti memberikan sedekah kepada kaum bermana sebanyak 20.000 ekor sapi. Dan memang benar, tidak ada satupun isi prasasti yang membahas mengenai kerajaan Kutai ataupun kerajaan lainnya. Sejak penemuan ketujuh prasasti Yupa tadi, sejarawan berkesimpulan kalau dulu di daerah itu ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Mulawarman. Tapi masalahnya nggak ada satupun di prasasti itu yang menuliskan nama kerajaannya. Akhirnya karena prasasti Yupa ini ditemukan di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, maka kerajaan ini dinamakan Kerajaan Kutai. Yupa ditemukan di Kabupaten Kutai sehingga disebut berasal dari Kerajaan Kutai. Penamaan Kutai diasumsikan oleh para sejarawan pada zaman Hindia Belanda untuk menamai dinasti Wulawarman, tempat di mana Yupa itu ditemukan. Namun, hal itu dibantah oleh sejarawan dan ilmuwan sastra Melayu Constantinus Altimeus yang menegaskan bahwa dinasti Wulawarman tidak pernah dinamai dengan Kutai. Dalam disertasinya, Miss mengatakan bahwa kelompok masyarakat Hindu yang berada di sekitar Muara Kaman tidak pernah diberi nama Kutai. Nama Kutai baru muncul pada abad ke-13 yang dicetuskan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti. Saat itu ia telah mendirikan kerajaan Kutai Kertanegara. Karena Kutai baru dikenal pada abad ke-13, maka dapat dipastikan bahwa Yupa bukan peninggalan dari kerajaan Kutai. Ceritakan bahwa Kudungga awalnya merupakan seorang bangsawan yang berasal dari kerajaan Champa di Kamboja. Kudungga kemudian menetap di Nusantara. Kudungga kemudian jadi kepala suku dari sebuah suku yang terletak di daerah di sekitar wilayah Sungai Mahakam. Jadi pada awalnya, Martapura hanya sebuah kelompok. Setelah Hindu masuk dan berkembang di Martapura, sistem pemerintahan daerah itu kemudian berubah menjadi kerajaan, dan raja pertamanya adalah Maharaja Kudungga. Kudungga bukan berasal dari dalam Nusantara, melainkan berasal dari Champa dan berhasil mendirikan kerajaan Martapura. Nah, ini tuh merupakan pernyataan yang keliru. Tidak ada data atau fakta sejarah yang menyatakan bahwa Kudungga itu berasal dari Champa. Dalam buku Sejarah Nasional Jilid 2, itu mengatakan bahwa Kudungga merupakan orang asli dari Nusantara yang kemudian berbaur dengan kebudayaan Hindu. Hingga anak-anaknya diberi nama Hindu, namun dia tetap mempertahankan nama aslinya sebagai orang-orang Nusantara. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Kudungga ini memiliki kesamaan nama dengan suku Bugisnya, yaitu Kadungga. Pernyataan ini semakin memperkuat bukti bahwa Kudungga memang benar-benar orang asli Nusantara. Awalnya ia merupakan kepala suku di sekelompok masyarakat di dekat Muara Kaman. Nah, karena Hindu ini masuk dan semakin berkembang, maka berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Martapura. Salah satu kerajaan yang menjadi musuh utama kerajaan Martapura adalah Kerajaan Kutai Kertanegara yang berdiri pada sekitar abad ke-13 Masehi. Kerajaan sampai akhirnya pada pertempuran besar di tahun 1635. Di tahun itu, pasukan Kutai Kertanegara yang dipimpin Pangeran Sinum Panji Mendapa berhasil mengalahkan dan mengambil alih kerajaan Martapura yang saat itu dipimpin oleh Raja Dharma Setia. Dan dari situ kemudian, Kerajaan Kutai Kertanegara mengubah nama kerajaannya menjadi Kutai Kertanegara ing Martapura.
Kerajaan Martapura berhasil dikalahkan oleh Kerajaan Kutai Kertanegara yang berdiri pada abad ke-13 Masehi dan mengganti namanya menjadi Kutai Kertanegara ing Martapura. Nah, muncul Kerajaan Kutai Kertanegara pada abad ke-13 Masehi yang dicetuskan oleh Aji Bataraku Dewa Sakti. Yang kemudian kerajaan ini berhasil mengalahkan Kerajaan Martapura. Hal ini semakin memperkuat bukti bahwa kerajaan tertua di Nusantara tidak bernama Kutai melainkan Martapura. Setelah Kerajaan Kutai Kertanegara berhasil mengalahkan Kerajaan Martapura yang satu dipimpin oleh Dharma Setia, maka kemudian ia menggabungkan Kerajaan Martapura dengan Kerajaan Kutai Kertanegara menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martapura pada abad ke-16. Video mengenai Kerajaan Kutai itu tidak ada milik K.R. Valen merupakan video yang sangat bagus dalam mengubah sejarah Nusantara mengenai kerajaan tertua. Memang benar bahwa kerajaan tertua Nusantara itu berada di Muara Kaman, namun kerajaan itu tidak bernama Kutai melainkan Martapura. Nama Kutai baru dikenal pada abad ke-13 Masehi yang dicetuskan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti. Dan K.R. Valen juga mencantumkan satu sumber yang cukup terpercaya, yaitu jurnal yang berjudul Kajian Etimologis Sejarah Kerajaan Martapura di Muara Kaman, Kalimantan Timur yang ditulis oleh Muhammad Syarif pada tahun 2020. Namun, ada kekeliruan yang disampaikan oleh K.R. Valen dalam video yang mengatakan bahwa Kudungga berasal dari Campa, padahal Kudungga itu merupakan orang asli Nusantara, serta ada salah satu sumber yang jadi rujukan, yaitu situs kutai.org yang dimana sini itu berbahasa Inggris dan tidak dapat dipastikan keasliannya karena mengatakan bahwa Kudungga berasal dari Campa. Kalau kita membicarakan kerajaan yang ada di Kalimantan Timur, maka ada dua nama yang akan muncul. Pertama, kerajaan bercorak Hindu yang bernama Martapura yang didirikan oleh Kudungga pada abad ke-4 Masehi, dan kedua, kerajaan bercorak Islam yang bernama Kutai Kertanegara yang didirikan oleh Aji Batara Dewa Sakti pada abad ke-13 Masehi. Setelah kekalahan Martapura pada abad ke-16, maka berakhirlah kisah kerajaan ini tertua di Nusantara. Oke semuanya, sekian dari video reaction saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.